Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Skill 10 dengan anggota. Pada video kali ini kami akan mempraktikkan GSVS for Adults sebagai salah satu basic clinical examination yang harus dikuasai oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. GSVS itu sendiri terdiri dari general survey, history taking, dan juga pemeriksaan fisik. Lalu gimana sih GSVS for Adults yang baik itu? Yuk simak video roleplay kami. Atas nama Bapak Akmal, silakan masuk ke ruang pemeriksaan ya Pak. Mari sini ke saya. Mari Mas, silakan duduk. Selamat pagi Mas. Pagi dong. Perkenalkan, saya Dr. Sandrina dan ini menurut saya yang hari ini sedang bertugas. Jadi sebelum dimulai proses pemeriksaan analisis, saya izin konfirmasi dulu ya atas Bapak, nama lengkapnya siapa? Nama saya Muhammad Aska Akmal. Sama ini kakak saya, Zaki. Usia berapa Pak? Tahun ini saya usianya 23 tuh, Mbak. Baik, kalau begitu bisa saya panggil Mas ya Mas Aska. Iya, tahu. Untuk Mas Aska sendiri, alamat tinggalnya di mana? Kalau di Malang itu di jalan itu Watu Gilang Baru Ulum. Batu Gila. Iya. Tinggalnya sama kakaknya? Iya. Oh baik. Lalu untuk kesibukan sehari-harinya Mas Akmal apakah kuliah atau bekerja? Kalau saat ini saya di kuliah di mahasiswa terakhir, tuh, Mbak. Baik. Jadi Mas, saya di sini bertugas untuk membantu dokter ya. Setelah ini akan dilangsungkan tanya jawab. Jadi saya serahkan ke dokternya ya Mas. Iya. Baik Mas Akmal, sebelumnya saya mau konfirmasi dulu ya Mas. Kalau percakapan kita di ruang ini bersifat rahasia, jadi Mas Akmal boleh sekali untuk bersifat terbuka dengan saya. Apakah sama bersedia? Ya, saya bekerja tuh. Jadi ada keluhan apa yang membawa Mas Akmal ke sini? Jadi begini dok, saya itu sudah akhir-akhir ini mungkin sebulan yang lalu ya, saya itu sudah sering batuk tuh. Batuknya tuh ada kayak teriak-teriaknya kering gitu, ada kadang-kadang berdarah juga gitu. Jadinya gak mengganggu gitu. Batuknya berarti sudah ada 1 bulan ya Mas Akmal ya? Bisa dibilang gitu deh dok, saya ini udah sejak bulan yang lalu. Oh berarti sudah 1 bulan. Iya. Kalau batuknya gimana? Tadi berdahak terus gimana lagi? Jadi saya lupa ngomong, itu kan saya dahak itu kadang-kadang rasanya gatel gitu, gatel terus sama kadang-kadang itu juga dahaknya sering dikeluarin gitu. Sudah dikeluarkan. Kalau batuknya itu ada waktu-waktu tertentu atau terus batuk gitu Mas Akmal? Itu sering terus batuk gitu. Cuman kadang-kadang seringnya itu kalau misal malam hari. Malam hari. Berarti batuknya tambah parah di malam hari gitu ya, tapi terus-terusan ada. Kalau malam-malam biasanya ini nggak Mas, keringetan gitu walaupun nggak ada kerja gimana gitu? Enggak sih tuh. Nggak keringetan ya, cuma batuk aja. Kemarin saya pernah futsal itu, meskipun ya futsal itu ya mungkin keringat, tapi selain futsal itu kalau lebih santai nggak ada keringetan gitu. Nggak ada keringetan di malam hari ya berarti Mas Akmal. Kalau batuknya tuh ada berdarah atau enggak ya selain berdarah itu Mas? Kalau sejauh ini sih selama bulan yang lalu itu nggak berdarah sih, ya Pak ya? Nggak ada ya? Nggak ada berdarah. Kalau gitu ada ini nggak Mas yang memperringan atau malah memperparah gejala batuknya Mas Akmal ini? Nah ini dulu sih biasanya ya. Itu kalau boleh kasih tahu itu kan sudah seminggu yang lalu ini tuh saya udah motoran karena kuncinya ketinggalan gitu di kontrakan saya. Nah itu seminggu saya motoran malam hari itu nggak pernah batuk tuh. Oh. Cuman kalau setelah saya dapat kunci motor ini saya buat motor di malam hari, tiba-tiba saya sering balik batuk tuh. Sama kalau misal itu ada kayak perubahan suhu tiba-tiba, terus ada debu-debu yang banyak itu saya sering kali batuk sama batuk bersin gitu tuh, sama hidung saya buntu gitu. Oh, berarti naik motor malam-malam ya yang memperparah batuknya ya Mas Akmal? Iya. Kalau ini selain batuk ada gejala kayak nyeri dada atau tadi bilang ada ya tadi bilang?
Iya, pilek aja. Kalau nyeri dada gimana Mas Akmal? Kalau ini nggak ada sih, tapi pernah kadang-kadang itu saya sakit, cuman kali aja. Oh cuma sekali, waktu batuk ini atau sebelumnya? Awal-awal batuk mungkin udah lama. Awal batuk ya? Berarti sempat ada nyeri dada. Kalau sebelumnya, sebelum batuk ini, Mas Akmal pernah batuk yang umama kayak gini juga nggak? Nggak ada sih, nggak ada ya. Kamu itu pernah sinusitis gak ada? Oh iya, saya pernah sinusitis. Oh pernah sinusitis. Itu kalau sinusitis itu cuman ada siklusnya aja. Setiap tahun itu ada beberapa bulan itu saya mesti buntu. Itu dulu antara lubang kanan ke lubang kiri gitu kan. Berarti rutin sinusitis ya tiap tahunnya gitu? Ya yang gitu sih kan. Kalau di keluarganya Mas Akmal sendiri ada riwayat penyakit yang seperti ini atau ada penyakit yang turun menurun gitu Mas Akmal? Nggak ada sih itu. Nggak ada ya. Kalau Mas Akmal sehari-hari mengkonsumsi ini, mungkin alkohol atau merokok atau mungkin vape? Nggak pernah sih dong, tapi saya itu sering kali terpapar sama hirup asap rokok gitu. Bukan sendiri tapi gara-gara dari luar gitu. Oh, berarti sering menghirup ya? Iya ini gara-gara ini. Oh ini masnya. Gitu, emang bisa ngaruh dok? Loh Yang iya. vaksin. Iya bisa ngaruh mas, kan ini adiknya jadi ikut menghirup asapnya, jadi ikut batuk-batuk. Angel. Kalau Mas Akmal ini sehari-hari biasanya makanannya gimana mas? Kalau saya itu biasanya saya makan tahu balado, terus lodeh, sama putih juga. Cuman kalau malam-malam saya seringnya itu makan nasi goreng. Oh, Ya, nasi goreng. sering makan di luar ya berarti Mas Akmal ya? Ya. Kalau ini obat, Mas Akmal ada alergi obat-obatan mungkin? Nah, ada sih. Sempat sih. Sepengetahuannya Mas Akmal tidak ada ya. Kalau selama batas 1 bulan ini sudah konsumsi obat? Oh iya, saya baru sebagai sahabat lain gitu ya. Itu dari dokternya itu yang meresepin obat apa namanya? Cefadroxil, Ambroxol, sama Cefixim ya itu. Berarti sudah sempat konsumsi obat ya? Ya, Sudah habis obatnya atau belum? udah semua. Sudah habis semua? Oh, terus sekarang periksa lagi karena belum sembuh gitu ya? Ya, Kalau sekarang ini ada gejala lain nggak selain di batuk-batuk yang berdarah, terus di dada juga itu ada gejala lain nggak? khusus itu mungkin gara-gara tugas ada. Oh, Ingat minggu depan juga banyak apa namanya ulangan-ulangan ujian. pusing juga ya berarti. Oh, ada pusing juga, stres sedikit ya berarti mungkin Mas Akmal ini ya. Kalau ini yang di bagian pernapasan sini Mas Akmal di dada atau di tenggorokan ada yang sakit lagi selain batuk? Enggak ya, Dok. Cuman ini sekarang ini tambah agak gatel loh aja ya. Oh, agak gatel. Iya. Oh, iya, berarti agak gatel ya. Kayak mau batuk gitu ya Mas? Enggak ada, cuman pengen batuk tapi nggak ngerasa batuk. Kakinya tuh pengen batuk nggak ngerasa batuk gitu. Oh, nggak bisa dibatukin malahan. Bisa, cuman batuknya tuh nggak ngilangin rasa gatalnya gitu. Oh, ada terus ya berarti. Kalau gejala lainnya ada nggak? Mungkin pusing? Ada pusing? Nggak ada ya Mas? Kalau sesak nafas, mual-mual, muntah? Nggak ada sih. Di dada tadi ada ya. Sesak nafas? Nggak ada. Sesak nafas nggak ada. Kalau mungkin sakit otot? Nggak ada. Sakit otot nggak ada. Kalau gangguan kencing, susah kencing mungkin? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Berarti aman aja ya itu. Kalau gitu nanti dilanjutkan ke pemeriksaan fisik ya Mas Akmal. Nanti dibantu sama dokter bedanya. Boleh lanjutkan dulu. Saya izin panggil dokter bedanya nih. Permisi. Dek, ini nanti ada yang mau periksa, udah siap belum? Oke. Silakan Pak Mas. Mas Akmal nanti pemeriksaannya dibantu sama dokter muda ini ya. Mas Akmal bersedia? Silakan naik ke sini ya. Baik Pak, setelah ini saya akan ukur dengan darah Bapak dulu ya. Permisi Pak, apakah boleh dinaikkan dulu untuk lengan bajunya? Baik Pak. Ya permisi Pak ya, mau cek untuk nadinya dulu ya Pak ya.
100/80 ya Pak ya. Jadi tandanya normal Pak. Baik Pak, selain saya akan ukur untuk dari Bapak ya, boleh permisi Pak untuk tangannya. Permisi Pak ya. Oke baik Pak, tahan dulu ya Pak sampai 1 menit dulu ya Pak ya. Baik Pak, untuk nadi Bapak dalam semenit itu terdapat 60 kali per menit ya Pak untuk pijat nadinya. Itu rendah atau tinggi tuh? Itu termasuk batas normal sih Pak. Oh. Permisi Pak, apa boleh buka bajunya dulu ya Pak? Dari sebentar ya. Satu lagi Pak. Permisi Pak. Ingin saya masukkan ya Pak di ketiak. Saya ambil ya Pak, karena sudah berbunyi. Mungkin bisa jadi gini Pak, untuk suhu Bapak sekarang ada di 36,5, yang mana itu masuk batas normal. Dan sedangkan porsi nafas Bapak ada di 10. Sebenarnya itu masih sedikit Bapak di bawah standar. Gimana deh hasil pemeriksaannya? Baik dokter, untuk tekanan darahnya sendiri tadi itu berkisar 118/80 dan untuk denyut nadinya itu 60 per menit dok. Untuk suhu tubuh pastinya ada di 36,5 derajat dan frekuensi nafas ada 10 kali per menit. Baik, Mas Akmal tadi kan udah diperiksa sama dokter mudanya, mungkin sekarang dilanjutkan ke pemeriksaan fisik ya. Mas Akmal boleh tiduran lagi. Nah, itu dia contoh GSVS for Adults yang baik. Semoga video tadi dapat bermanfaat dan dapat memenuhi tugas akhir BCE kami. Terima kasih sudah menonton.